Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini semoga kita masih dikaruniai kesehatan dan kemudian keberkahan agar kita bisa mengikuti magang literasi ini nantinya sampai akhir. Dan semoga semua materi, semua pengalaman yang dibagi di dalam magang literasi ini bisa teman-teman praktikkan nantinya. Jadi untuk lebih memajukan lagi TBM ataupun komunitas literasi yang teman-teman kelola. Nah, pada pagi ini saya mau ngabsen sudah masuk semua ya 20 peserta ya. Saya pastikan bahwa apakah ada peserta yang belum, nanti segera isi presensi, nanti ada di kolom chat, jadi supaya teman-teman panitia pun tidak bingung. Begitu ada link untuk dipersilahkan mengisi presensi, mohon teman-teman nanti segera untuk mengisinya. Nah, di pertemuan pagi ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan TBM yang efektif. Terus kemudian juga ini submateri diskusinya yaitu bagaimana komunitas ataupun TBM ini sebagai komunitas sektor ketiga. Ada Mas Baryanto Nurasri, ya. Terus kemudian ada sama ini saya panggilnya Mas atau Bapak ya, baiknya. Nah itu, terus kemudian ada Mas Arwin, atau Mbak nih gini, Arwin Anindika. Karena memang saya belum juga bertemu secara langsung, baru perkenalan secara virtual ini. Suara saya jelas ya, sampun jelas ya teman-teman? Ya, Jelas, jelas Mas. Ya, baik, terima kasih. Kita akan berdiskusi itu dengan dua pemateri ini, dan bicara tentang kepemimpinan di dalam TBM ataupun komunitas literasi ini sebenarnya bertautan dari diskusi 2 hari yang lalu. Kalau hari yang pertama kita kemudian bicara lebih basicnya ya, bagaimana komunitas literasi ini ada di masyarakat, bagaimana membagi perannya, lalu kemarin itu bicara tentang program yang kreatif dan rekreatif yang tidak hanya sekedar memberikan layanan baca, yang tidak hanya memberikan akses informasi saja, tetapi juga TBM ini sebagai ruang bagaimana menjadi ruang kreatif, menjadi ruang yang edukatif, berdaya, dan istiqomah. Kuncinya itu. Nah, dua hal ini tentu akan bisa berjalan apabila memang ada satu konektivitas, satu kinerja bersama, yaitu para relawannya, ataupun kalaupun misalnya begini, TBM hanya didirikan oleh satu orang saja, dia tidak mempunyai relawan, tentu akan kesulitan. Lalu bagaimana apabila TBM atau komunitas literasi itu punya relawan dan kemudian sama-sama umurnya, bagaimana sih cara kita memimpin itu? Jadi membawa TBM atau membawa komunitas literasi seperti apa? Kadangkala kalau misalnya kita sebaya itu kan mau konsep memimpin dan dipimpinnya ini kan kadang-kala belum terbentuk. Aku sebaya sama kamu, gue ngongkon aku lapor lah. Kadang-kala ada hal yang seperti itu. Ada rasa nggak enak atau bahkan mungkin karena TBM ini juga bukan satuan pendidikan. Kinerjanya pun kemudian tidak dibayar, nirlaba. Terus kemudian kalaupun memang ada dukungan, kadangkala ada donatur yang memberikan buku atau bahkan memberikan dukungan berupa uang atau kemudian dukungan materi yang lain. Ini pun tetap perlu satu kepemimpinan di situ, satu leadership bagaimana membagi perannya. Jadi memang harus legowo bagaimana konsep memimpin dan dipimpin di dalam komunitas ini, membagi kinerjanya. Nah, ini akan diperjelas oleh dua narasumber ini, dan saya mempersilahkan kepada sesuai di schedule saja, Mas Baryanto untuk memaparkan pertama, berbagi kepada teman-teman di sini, dan juga nanti dilanjutkan oleh Mas atau Mbak ini. Ya, semoga saya tidak salah, Mas Arvin Anindika. Mas, Itu. Mas. Mas ya, oh iya. Mas saya kenalnya jenengan itu kemarin Mas Dika toh ya. Ya.
Maaf ngapunten. Ya ampun, Wexen iki. Itu monggo saya berikan ruang yang bebas untuk Mas apa ini tadi yang pertama, Daryanto. Monggo Mas. Terima kasih Mas Ikhwan sebagai panggilannya Mas Ya. Ikhwan ya ini. Ngapunten Mas Daryanto, suaranya Iya, halo. bisa lagi. Sedikit lebih jelas. Ya, lebih jelas ya. Mungkin mikrofonnya agak didekatkan dengan agak di atas kan. Mas Ikhwan. Dengar ya? Ya, semula sudah terdengar. Ya, terima kasih. Ini saya manggilnya Mas Ikhwan, ya. Monggo. Ya, terima kasih Mas Ikhwan atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu peserta diskusi hari ini, mungkin secara personal saya belum mengenal, Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin lebih familiar Mas Dika sama Mas Zidan ya yang sering berinteraksi. Namun demikian sebenarnya saya juga bagian dari Ruang Belajar Akil. Saya salah satu relawan dari Ruang Belajar Akil. Kebetulan saat ini saya diamanahi sebagai pengajar. Sehingga hari ini saya dimintai tolong untuk berbagi mengenai kepemimpinan. Sebenarnya semalam ini kami sudah ada diskusi ngoten nggih. Sebenarnya saya agak serem juga kalau mau ngasih materi ini gitu ya. Karena ranahnya kami ini hanya di sekedar tataran meja begitu ya, tapi Bapak Ibu semua sekarang sudah tatarannya itu sudah di lapang begitu ya. Jadi mohon izin saya menyampaikan beberapa hal, jika pun salah mohon dikonfirmasi. Intinya saya juga masih sama-sama belajar terkait ini, sehingga nanti materi ini saya tidak akan banyak mengenai ranah praktis, tapi saya akan lebih sedikit berbagi mengenai hasil-hasil temuan penelitian baik dari cross country gitu ya, dari negara-negara lain. Juga sedikit saya akan berbicara dengan RPA mengenai RPA karena saya menjadi relawan di sana. Namun demikian bukan berarti tidak mungkin Bapak Ibu mempunyai insight-insight kalau saya katakan insight-insight yang lain yang lebih cocok dengan budaya TBM-nya masing-masing. Monggo nanti mohon di-share dalam forum diskusi nanti. Gitu nggih. Baik. Ini Apunten Mas sebelumnya. Ya. Ini biasa Mas, halo. Iya, halo. Saya tadi lupa menyampaikan. Ini biasa manggilnya Mas Daryanto atau Mas Boleh. Anto atau Mas Darmawan? Bari aja Mas. Semuanya ya. Baik, boleh. Iya, gitu nggih. 30 menit untuk jenengan Mas nggih nanti memaparkan. Siap. Iya, 30 menit. Jika berlebih nanti. Baik, Bapak Ibu saya mohon izin untuk share screen nggih. Silakan. Iya. Sebentar. Stop share screen-nya di mana ya? Saya belum. Ini sampun saya share screen Mas Bari. Oke, sip. Sudah tampil kok. Jelas. Ya. Cuman kok saya masih belum bisa next ya. Ini nanti yang mengoperasikan ini ya. Mas. Zidan. Iya, admin ya. Oke. Iya. Baik, ini dulu aja Nah, baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini saya dimintai tolong untuk membahas mengenai kepemimpinan TBM yang efektif dengan subtema sebenarnya TBM atau komunitas sebagai lembaga sektor ketiga. Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin sudah sering mendengar kenapa sih kita disebut sektor ketiga, apa sih sektor ketiga, dan bagaimana sih sektor pertama, apa itu sektor pertama dan sektor kedua. Secara umum, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sektor pertama itu mendefinisikan sebagai pemerintah. Nah, pemerintah ini kenapa disebut sektor pertama? Menurut beberapa kajian yang saya baca,
pemerintah ini disebut sektor pertama karena pemerintah adalah pihak pertama yang harus hadir dalam permasalahan di sebuah negara. Ya, pemerintah yang memiliki andil besar. Saya pikir zaman sekarang tidak ada pemerintah yang lepas tangan terhadap masyarakatnya. Sehingga itulah alasan kenapa pemerintah disebut dengan sektor pertama. Fokus pelayanannya adalah public service atau pelayanan publik untuk kemaslahatan masyarakatnya. Lalu yang kedua itu adalah sektor kedua disebut juga dengan sektor private atau sektor swasta. Sektor swasta di sini tujuannya adalah fokusnya adalah non-profit. Profit ya. Jadi dia profitable sektor sehingga fokusnya adalah ya untuk mencari keuntungan untuk sebagian orang atau dirinya sendiri. Nah, sektor ketiga, mohon maaf bisa di next. Ya, untuk sektor ketiga itu adalah masyarakat. Ya, nah kalau masyarakat ini memang sangat unik ya. Jadi agak-agak gimana Pak? Kepemimpinan ini akan sangat sulit jika kepemimpinan di pemerintahan atau di perusahaan itu diterapkan di sektor ketiga. Mungkin bisa, tapi harus ada prinsip-prinsip lain yang harus agaknya fleksibel. Nah, di sektor ketiga itu saya dalam definisinya mengambil 3 keyword atau 3 poin penting. Yang pertama adalah collective action, yang kedua from society to society, yang ketiga adalah non-own atau tidak ada kepemilikan, dan non-profit atau not for profit. Nanti kita akan bahas sendiri apa perbedaan non-profit dan not for profit. Ada beberapa kajian yang mengatakan non-profit, ada beberapa kajian yang mengatakan not for profit. Agak beda-beda tipis, tapi prinsipnya sama. Mas ngapunten, kok putus-putus ya koneksinya? Oh iya, putus-putus ya? Saya nggak tahu nih kenapa koneksinya putus-putus. Apa terdengar suara saya? Masih terdengar jelas, Mas Bar. Belum jelas ya? Halo? Masih jelas, Mas. Jelas ya? Sudah. Oke. Ya, jelas. Ya, jadi kalau collective action ini artinya adalah kebersamaan ya. Kalau prinsip kita di Indonesia itu adalah gotong royong. Di mana masyarakat itu di seluruh ya masyarakat budaya masyarakat Indonesia itu gotong royong itu memerankan peranan yang sangat penting untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Bahkan khususnya di Jawa, nih, kalau di Jawa itu kalau dulu atau masih ada di daerah Mbah saya itu orang itu mau dimintain tolong untuk membangun rumah tanpa dibayar. Ya, jadi dia ada paguyuban. Jadi kalau di rumah Mbah saya itu masih ada orang yang untuk membangun rumah itu dia bantu meluangkan waktunya 2, 3, 4 hari bahkan bisa lebih untuk membangun rumah. Cuman memang rumahnya bukan rumah yang megah nggih. Jadi ya rumah memang kayak setengah temboknya itu pakai bata terus sisanya pakai kayu ngoten. Itu masih ada. Nah, ini yang disebut dengan collective action. Lalu keyword yang kedua adalah from society to society, dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi yang bergerak itu adalah masyarakat sendiri. Biasanya ada beberapa tokoh yang merasakan kegundahan di daerahnya, ada sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Lalu dia bergerak sebagai masyarakat untuk masyarakat itu menyelesaikan permasalahan itu. Saya pikir bapak-bapak, ibu-ibu di sini dan mas-mas sekalian bergerak dari sini juga. Ya, ada kegundahan hati yang mana berpikir bahwa ini kami bisa berkontribusi lebih untuk masyarakat. Padahal kita juga masyarakat. Ini yang disebut dengan from society to society. Lalu ada non-own, tidak kepemilikan ya. Yang ini agak-agaknya perlu pemahaman agak mendalam. Jadi kalau kita ngomong lembaga sektor ketiga itu sebenarnya bukan masalah saya, tapi masalah masyarakat. Jadi tidak ada kepemilikan ini mungkin memang ada tokoh di sana, tapi bukan berarti lembaga itu punya dia. Sebenarnya ini adalah punya masyarakat, karena kita bergerak kita sebagai masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi tidak ada kepemilikan di sana. Tidak, makanya nggak ada TBM yang ada punya saham, ngoten nggih. Nggak ada.
Jadi tidak ada kepemilikan di sana. Ini yang harus dipahami. Juga mungkin beberapa pihak itu juga harus legowo bahwa memang ya inilah kita, ya. Kita sebagai masyarakat, ngeblend sebagai masyarakat. Lalu selanjutnya adalah non-profit atau not for profit. Intinya keseluruhannya ini ngomong bagaimana aktivitas bisnis yang dilakukan. Kalau non-profit itu bukan berarti tidak mencari profit sebenarnya. Mencari profit tapi untuk kehidupan kegiatan yang lainnya. Tapi basisnya bukan voluntary base. Bukan voluntary base. Dia tetap begini. Bentuk dari lembaga sektor ketiga ini macam-macam. Ada yang kayak charity, ya, kesukarelawanan, terus institusi yang biasa dilihat adalah institusi-institusi keagamaan, ya, seperti masjid, gereja, dan lain-lain. Lembaga amil zakat itu juga ada definisi dari lembaga sektor ketiga. Perbedaannya, kalau non-profit, mohon izin kalau misalkan saya salah, tolong dikoreksi. Jadi dia boleh mengadakan aktivitas bisnis, tapi keuntungannya itu hanya untuk kelangsungan dari aktivitasnya dengan masyarakat. Nah, di sisi lain, kalau not for profit, dia voluntary based. Jadi apa yang dia didapatkan dari masyarakat, dukungan publik apapun, itu dikembalikan lagi dengan masyarakat. Sepertinya ini agak kurang agak kurang familiar di kita, karena voluntary base itu tidak bergaji dan tidak ada upah sebenarnya kalau not for profit, sehingga di kita ini muncul stigma lah. Terus kalau misalkan kalau misalkan tidak pengurusnya tidak digaji, terus kesejahteraan pengurusnya seperti apa? Akan sangat tidak mungkin jika orang itu ngomong kesejahteraan masyarakat, tapi orang yang mengelola itu tidak sejahtera. Nah, itu kan muncul pemandangan seperti itu, ya, pandangan yang seperti itu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, di beberapa negara ini sudah dilakukan. Not for profit artinya gini, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan dukungan publik. Kita akan lebih mudah untuk mendapatkan dukungan publik jika orang yang memberi dukungan publik itu tahu bahwa uangnya bukan untuk kita. Ini benar-benar untuk masyarakat melalui laporan keuangan misalkan. Ini benar-benar untuk masyarakat, sehingga masuk 100.000, keluar 100.000 berupa barang habis pakai. Tidak lagi ngomong memikirkan diri sendiri itu tadi, ya. Sehingga muncul pertanyaan, loh bagaimana terus kita bisa hidup di sana? Sebenarnya kalau yang not for profit ini sudah agak agak hybrid. Jadi sebenarnya dia punya unit bisnis yang terlepas dari lembaganya itu. Jadi setiap masing-masing dari anggotanya punya kegiatan di luar, tapi dia punya komitmen di lembaga ini. Yang itu tidak bisa dicampur adukkan. Jadi ya memang itu untuk kehidupannya dia, sedangkan begitu dia bergerak di sektor ketiga, ya mereka fokus untuk masyarakat. Dia tidak akan ngambil uangnya untuk sebagai pribadi untuk menghidupi masyarakat saja, tapi dia akan mencari orang yang memiliki satu visi, bergerak bersama dengan mereka. Sehingga, contohnya gini, kalau misalkan saya meminta sumbangan untuk anak yatim dan Bapak Sandiaga Uno untuk meminta sumbangan untuk anak yatim sama, kira-kira ya mungkin Bapak Ibu akan lebih paham Bapak Sandiaga Uno untuk memberikan dengan sangat sukarela berapapun, karena Bapak Ibu akan percaya bahwa itu tidak akan dimakan untuk dirinya sendiri. Padahal kalau kita diizinkan untuk mengambil sebagian persenan dari zakat yang kita kelola, misalnya zakat yang kita kelola untuk amil gitu, untuk kita bisa. Tapi di sini saya bukan ngomong boleh atau tidak boleh, tapi saya ngomong bagaimana kepercayaan publik itu terbentuk dari adanya laporan transparan yang kita lakukan. Seperti itu. Bisa tolong dilanjutkan, Mas? Ya, ini adalah urgensi sektor ketiga. Urgensi sektor ketiga itu muncul dari adanya kesulitan sektor pertama, yaitu pemerintah, dan sektor kedua, perusahaan atau swasta,
itu menjangkau masyarakat lapis bawah untuk membangun masyarakat. Bukan berarti sektor pertama dan sektor kedua itu tidak mampu, bukan, tapi membutuhkan cost yang sangat besar, membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga memunculkan inefisiensi. Jadi nggak efisien anggaran yang dikeluarkan. Kalau pemerintah, kalau perusahaan ada skema namanya CSR. CSR ini faktanya itu diterapkan di undang-undang, bahkan ada beberapa kajian di Indonesia ini beberapa kajian ini bukan subjektivitas saya. Beberapa perusahaan itu memang terpaksa untuk mengeluarkan CSR karena sudah ada di undang-undang. Ya, maksudnya terpaksa gini, mereka akan mengeluarkan CSR tapi tidak akan di-maintain. Artinya selama saya sudah mengeluarkan anggaran itu, maka saya sudah selesai urusannya. Tidak di-maintain apakah anggaran itu bermanfaat buat mereka. Apakah memang programnya itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Perusahaan akan sangat membutuhkan waktu banyak untuk memaintain itu. Di sisi lain pemerintah karena kita ini ya, kita mengetahui kita itu kepulauan ya, sudah menerapkan desentralistik, namun memang pemerintah itu akan sangat sulit untuk menjangkaunya, terutama data yang valid terkait dengan katakanlah masyarakat lapis bawah atau masyarakat yang kurang beruntung. Biayanya akan sangat besar walaupun kita sudah desentralistik. Sehingga dari adanya ini akan bermasalah ini kita mengeliminasi kemiskinan atau membantu masyarakat semakin berdaya. Kalau bahasa ekonominya selalu dibahasakan elimination poverty. Tapi kalau saya tarik bahasa sosialnya, itu adalah membantu masyarakat semakin berdaya. Tidak perlu kaya ya, kalau ngomong miskin kaya kan rasanya kayak ekstrim. Tapi kalau menurut saya, ini saya garis miring itu, maksud saya itu adalah bahasa sosialnya membantu masyarakat semakin berdaya. Tidak perlu kaya, tapi kita perlu membantu masyarakat untuk bisa cukup setiap harinya. Nah, sehingga sektor ketiga inilah yang hadir untuk membantu masyarakat semakin berdaya. Sektor ketiga inilah yang memiliki peranan penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Ya, itu coba lanjut Mas. Saya kayaknya, sebelum saya masuk ke contoh-contoh pemberdayaan ini, saya akan membicarakan tentang sektor ketiga dan model pemberdayaan bottom up. Sebelum saya mengatakan nanti ada kepemimpinan yang efektif atau model-model kepemimpinan di sektor ketiga. Ya, di sektor ketiga, lembaga sektor ketiga dan model pemberdayaan bottom up. Jadi model pemberdayaan itu ada dua, ada bottom up, ada top down. Nah, kalau top down itu biasanya pemerintah langsung turun tangan, ya, pemerintah langsung turun tangan ke masyarakat. Jadi langsung ngasih program, langsung ngasih anggaran dan segala macam. Top down ini ada beberapa kelebihan dan kelemahannya. Masyarakat hanya tinggal given, ya. Masyarakat given hanya tinggal menunggu sehingga bisa tidak bingung mencari sumber daya. Di sisi lain Bapak Ibu, di masyarakat yang sifatnya heterogen seperti kita, terkadang program yang dibuat itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita karena kita sangat heterogen. Saya ambil contoh aja, kalau kita bahasa ya, antara bahasa Jawa sebenarnya, ini Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, bahasa Jawanya beda. Saking heterogennya kita. Belum lagi kalau bahasa Kediri, bahasa Tulungagung, bahasa Malang dan Surabaya itu juga berbeda, padahal sama Jawa Timurnya. Itu saking heterogennya kita. Apalagi kita tarik ke program. Sehingga kalau misalkan top down, kebanyakan, ini kelemahannya, kebanyakan program-program itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita yang beragam. Ini tidak bisa kita pungkiri. Lalu yang kedua, yang lebih parahnya Bapak Ibu, masyarakat kita akan cenderung pasif. Dia tidak akan bisa melihat permasalahan dalam dirinya sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini, mereka tidak akan bisa berpikir bagaimana mencari jalan keluar. Maka dibutuhkan gerakan seperti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Sudah banyak penelitian akademis yang mengatakan bahwa sebenarnya pembangunan masyarakat itu berharus dari grassroots, dari akarnya.
Makanya dibentuk koperasi, makanya dibentuk lembaga-lembaga yang lain yang memang untuk menjangkau kalangan lapis bawah. Yang bergeraknya itu adalah ya memang dari masyarakat untuk masyarakat. Sehingga muncul ada NGO, muncul ada TBM, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan model pemberdayaan bottom up? Model pemberdayaan bottom up ini kebalikan dari top down. Dia berasal dari masyarakat. Jadi masyarakat itu dituntut aktif untuk apa ya? Kalau saya bilang kreatif, ya. Dituntut aktif untuk kreatif untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini membutuhkan yang namanya awareness, ya, kesadaran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, saya yakin memiliki awareness yang sama di apa untuk lingkungannya masing-masing. Sehingga terjadilah sebuah gerakan atau terbentuklah sebuah institusi atau lembaga sektor ketiga yang Bapak Ibu sekarang gawangi saat ini. Ini adalah model pemberdayaan bottom up. Jadi dituntut kreatif, dituntut inovatif, dituntut dekat dengan masyarakat. Ya, karena kita bergerak dari sektor ketiga, kita akan lebih memahami apa masalah-masalah yang ada di masyarakat. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya ini bukan juga sesuatu yang ideal. Loh, kok bisa seperti itu? Iya, karena biasanya lembaga sektor ketiga itu akan sangat kesulitan untuk mencari resource, pengetahuan. Sumber pengetahuan. Tidak hanya melulu tentang uang, ya. Tidak hanya melulu tentang uang, tapi dukungan publik yang lain. Sehingga untuk akselerasi ke tingkat yang lebih luas itu akan sangat sulit. Nah, sebenarnya bagaimana caranya itu bisa nanti saya ada beberapa model di bawah. Tapi sebenarnya ini kita punya sektor pertama, punya sektor kedua, ada sektor ketiga, sebenarnya semuanya bisa berintegrasi. Asalkan bisa saling berkomunikasi. Salah satunya adalah kegiatan ini. Kalau sektor kedua bisa Bapak Ibu sebenarnya mengakses CSR perusahaan, hanya saja memang nanti akan memiliki tuntutan-tuntutan yang berbeda. Kalau perusahaan itu kepengennya praktis nih Bapak Ibu, karena dia fokusnya bergerak di profit, maka kalau semakin banyak prosedur, maka kan semakin banyak biaya yang dibutuhkan. Sehingga kalau misalkan untuk CSR nanti untuk pemberdayaan bottom up ini untuk integrasinya, maka diperlukan tataran yang praktis mawon. Nah, kalau di pemerintahan akan berbeda lagi. Pemerintahan butuh tataran birokrasi yang jelas, yang rigid. Nah, ini tergantung kebutuhan dan daya atau resource Bapak Ibu yang miliki. Itu untuk sektor ketiga dan model pemberdayaan bottom up. Lalu selanjutnya, ya, ini ada organisasi sektor ketiga, pemberdayaan masyarakat, dan model sosial. Saya harus berani mengatakan bahwa organisasi sektor ketiga itu adalah gawang untuk pemberdayaan masyarakat. Akan sangat sulit pemerintah atau sektor kedua tadi untuk memberdayakan masyarakat, karena tadi membutuhkan biaya dan effort yang sangat besar. Maka yang paling efektif itu adalah organisasi sektor ketiga. Kenapa dikatakan paling efektif untuk memberdayakan masyarakat? Karena organisasi sektor ketiga memiliki modal sosial. Secara teoritis, modal sosial itu ada 3 itemnya atau indikatornya. Yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua itu adalah jaringan, yang ketiga itu adalah norma. Norma-norma yang terbentuk. Sekarang kita urai satu persatu. Saya yakin masyarakat kita akan lebih percaya kepada kita sendiri. Gitu nggih? Bahkan bisa jadi misalkan ada kami ya RBA main ke tempat lain, mungkin bisa jadi orang itu belum langsung bisa percaya dengan kami, tapi jejaring kami bisa jadi percaya dengan kami. Begitu sebaliknya. Jika jejaring kami datang ke Malang, belum tentu masyarakat itu bisa percaya. Ini uniknya di kita ya. Uniknya di kita itu kita sulit untuk bisa langsung percaya tanpa melihat sosok atau tokoh atau kalau saya bilang kalau raport itu apa ya? Riwayat. Ya, riwayatnya seperti apa? Sangat sulit. Tapi dengan adanya modal sosial ini, kita bisa lebih kuat untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat itu lebih percaya terhadap kita. Dan kita akan lebih mudah untuk mendapatkan jejaring yang memiliki satu visi yang sama. Ya, satu visi yang sama. Lalu, dengan adanya kepercayaan dari masyarakat, jejaring kita, maka akan terbentuk norma. Norma ini dalam artian kita akan saling mengawasi. Kita akan sangat
bukan akan sangat ya diksinya. Mungkin kita tidak akan membutuhkan norma-norma hukum. Di beberapa daerah norma sosial, ya, hukum sosial itu jauh lebih efektif daripada hukum perundang-undangan itu sendiri. Nah, ini yang menjadi kelebihan kita. Ya. Ini yang menjadi kelebihan kita. Kita diawasi sendiri oleh masyarakat. Sehingga kita akan bisa bergerak sebagaimana mestinya. Ini yang saya katakan, organisasi sektor ketiga dengan model sosialnya itu bisa memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Tapi nanti ada muncul permasalahan, loh saya itu udah punya model sosial tapi kok belum bisa akselerasi. Nah, ini masalah ini. Harus ada apa ini? Ya, kita sudah punya model sosial, sudah punya trust, sudah punya jaringan, sudah punya norma, kita dibentuk oleh masyarakat, tapi kita belum bisa akselerasi. Jawaban yang logis untuk itu, justifikasi adalah mungkin masyarakatnya belum aware terhadap kita. Atau masyarakat belum mengetahui permasalahan dari sudut pandang kita. Merasa, ini kayak gini aja udah cukup kok. Udah orang-orang kita cenderung ini ya, orang bersyukur, udah gini aja cukup kok. Gak usah yang ribet-ribet lah, padahal kita ingin membantu. Memang tidak semua niat baik itu bisa diterima dengan baik. Tidak semua niat baik bisa diterima dengan baik. Sehingga bahkan ada beberapa, ya makanya kita perlu dekat dengan masyarakat untuk lebih mengetahui. Karena saya yakin Bapak-Bapak Ibu di sini bergerak karena memandang bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki di daerahnya masing-masing. Gitu ya. Lanjut. Ya, ini adalah model pengelolaan sektor ketiga. Di sini secara empiris ada 3 model. Yang pertama, tolong lanjut, Mas. Ya, ada corporate governance model, ada dominant driving force model, ada democratic model. Apa saja 3 model ini? Lanjut. Nah, yang pertama adalah corporate governance model. Corporate governance model ini, lembaga sektor ketiga itu memiliki board atau direksi ya. Nah, ada beberapa direksi, biasanya terdiri dari 6, 8, sampai 12 direksi. Ya, semuanya itu bergerak berdasarkan non-profit atau not for profit tadi. Dan para direksi ini bergerak sebagai independen, maksudnya independen ini di sini tuh tidak ada hidden agenda ya. Tidak ada hidden agenda, dalam artian tidak ada ingin pencitraan, tidak ada ingin dibayar, atau mendukung atau berpihak pada salah satu corporate atau salah satu institusi yang lain. Independen di sini maksudnya adalah hanya mendukung kegiatan untuk masyarakat luas. Nah, apa tujuannya board atau direksi ini ada di lembaga sektor ketiga menurut CGM model ini? Itu adalah untuk menetapkan strategi kebijakan yang bersifat strategis. Kebijakan yang bersifat strategis. Iya, ini masih putus-putus ya. Kalau di saya kok agaknya sinyalnya full. Apa terdengar ya? Mas terdengar jelas Mas Bari. Ya. Jelas ya? Ya, masih terdengar jelas. Baik, mohon maaf kalau putus-putus, nanti di sesi diskusi bisa diperjelas lagi dengan ditanyakan sehingga tidak memakan waktu yang 30 menit ini. Itu kalau CGM, kalau saya menyingkatnya CGM model, CGM ya, model CGM. Sehingga kita bisa menerapkan direksi ini di lembaga kita, tapi dengan catatan ini memang dibutuhkan ya. Biasanya ini ditemukan di NGO atau lembaga-lembaga masyarakat LSM ya, yang sudah sangat besar. Sehingga dibutuhkan direksi untuk pengambilan keputusannya. Lalu yang kedua, tolong dilanjut Mas. Nah, yang kedua ini adalah dominant driving force model. Biasanya ini ditemukan di negara berkembang ya Bapak Ibu, di Filipina sebenarnya ditemukan, cuman di kita belum ditemukan oleh peneliti, tapi agaknya kalau saya mengamati dari awal saya ikut RBR, agaknya penokohan ini justru lebih banyak di kita. Cuman penelitian menemukan di Filipina. Ini penokohan, jadi keputusan dibuat secara sentralistik, hanya satu orang saja yang bisa mengambil keputusan. Sebenarnya ini tidak diperkenankan karena akan mempengaruhi sustainable. Walaupun nanti pembahasan sustainable TBM ada lagi, tapi di sini dengan model ini ya, DDF model ini ya, sustainability di
taman bacaan masyarakat itu akan sangat sangat rentan ya, ringkih. Contohnya gini, saya waktu kuliah, Bapak-bapak, Ibu-ibu terlibat dalam beberapa TBM. Walaupun saya tidak mengikutinya, tapi saya mengamati TBM tersebut, bukan TBM, NGO mungkin lebih tepatnya. Dia digagas oleh salah satu tokoh mahasiswa yang aktif pada saat itu, dan dia akhirnya meng-hire, merekrut beberapa kawannya, tadi yang dikatakan Mas Ikhwan, direkrut teman sebayanya, juga beberapa adiknya. Begitu teman saya ini lulus, ternyata organisasinya bubar. Nah ini kan kalau bubar aja menurut mereka mungkin nggak masalah, tapi bagaimana masyarakat yang sudah bergantung pada mereka? Ya, jadi penokohan di sini begitu tokohnya hilang, ya sudah hilang kegiatannya. Ini kenapa? Alasan kenapa DDF model ini tidak diperkenankan ya, atau tidak disarankan di TBM, karena kembali TBM ini dari masyarakat untuk masyarakat. Walaupun nanti TBM ini menghilang, seharusnya masyarakat sudah bisa berdaya. Sebelum menghilang, tolong dipastikan dulu masyarakatnya sudah berdaya. Seharusnya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar kalau bahasanya mahasiswa pada saat itu adalah latah. Ayo yuk buat charity yuk. Ayo buat charity yuk, dan segala macam dengan segala macam caranya. Lalu begitu lulus selesai. Atau yang beberapa lagi contoh yang kami temukan, bahkan ada beberapa donatur yang tidak mau memberikan donasinya kalau enggak kepada orang tersebut. Wah, ini lebih ekstrim. Ini bahaya. Kenapa? Karena begitu tokohnya nggak ada jembatan untuk membangun masyarakatnya. Padahal definisinya sektor ketiga, lembaga sektor ketiga tadi itu dari masyarakat untuk masyarakat. Ini yang menjadikan DDF model ini tidak diperkenankan atau tidak disarankan di masyarakat. Karena jika kita bergantung hanya pada satu orang yang dibuat secara sentralistik dan tokoh tersebut kita elu-elukan, saya yakin TBM tersebut tidak akan sustain. Gitu nggih. Lalu selanjutnya, Mas. Mas, ngapunten 3 menit lagi nggih. Mengingatkan. Iya. Selanjutnya. Nah, ini yang cocok di Indonesia. Ini democratic model ya, di mana basisnya adalah gotong royong dan musyawarah mufakat. Artinya semua setara. Gitu nggih. Coba lanjut, saya langsung ke RBA. Ini contoh organisasi sektor ketiga di Indonesia. Ada secara munculnya itu karena ada penjajahan, kita merdeka, pada saat merdeka dilepas oleh Belanda, kita krisis pelayanan publik, sehingga ada beberapa gerakan dari masyarakat. Organisasi sektor ketiga yang pertama itu adalah sebenarnya Budi Utomo yang menyediakan layanan publik bagi masyarakat setelah penjajahan pada saat itu. Next, saya akan ngomong ke RBA. Lanjut. Nah, ini saya ambil dari laporan keuangan RBA. Kalau dilihat dari laporan keuangan RBA ini, kalau angkanya nggak seberapa jelas nih, saya tidak berfokus ke angkanya, tapi saya akan fokus ke skemanya. Ini adalah dukungan publik dari yang biru itu adalah dukungan publik, yang kuning lingkaran di situ adalah pengelolaan yang dilakukan oleh RBA, dan yang merah itu adalah pengeluaran. Sehingga kalau dilihat seperti ini, RBA bisa dikatakan not for profit karena tidak ada anggaran untuk teman-teman relawan, karena basisnya kami adalah voluntary base. Ya, voluntary base sih benar-benar relawan untuk membangun masyarakat dari adanya dukungan publik yang sudah terkumpul. Sehingga sebenarnya dari tatanan yang seperti ini, RBA atau beberapa NGO yang lain yang bergerak seperti ini seharusnya lebih mudah untuk mendapatkan donasi dari publik, dukungan dari publik. Karena publik tahu ini tidak digunakan untuk RBA, tidak untuk persen-persennya RBA, tapi benar-benar untuk melayani masyarakat yang ada. Selanjutnya, nah ini adalah model pemberdayaan di RBA. Jadi ada pemuda bergabung dengan RBA yang biru kecil itu, yang dimana mereka juga bagian dari masyarakat, lalu keluar lagi ke masyarakat, membagikan apa yang sudah didapat, apa yang sudah dipelajari, lalu panah keluar itu artinya adalah mereka kembali ke masyarakatnya masing-masing. Terbentuk demikian sama dengan lingkaran yang besar.
Jika ini keluar terus, maka akan menjadi jejaring. Itu yang saya katakan, adanya trust dari masyarakat, adanya jejaring akan membentuk norma jaringan itu tadi. Selanjutnya, nah ini adalah model kepemimpinan RBA sebagai sektor ketiga yang awalnya adalah 10 itu adalah DDF penokohan ya. Jika teman-teman beberapa yang kenal RBA dari awal mungkin dikiranya penokohan. Terus 30% ada teman-teman board, ada direksinya di sana. Terus 70% banyak melibatkan masyarakat sebagai relawan. Tapi sebenarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, next Mas. Next. Sebenarnya belum. Sebenarnya RBA itu adalah democratic model sekali. Kenapa? Karena tokohnya itu sendiri basisnya adalah voluntary base dan teman-teman yang mengelola atau direksinya itu juga voluntary base yang mana mereka bagian dari masyarakat. Memang untuk menetapkan strategi tidak bisa dilibatkan semua sehingga kita menetapkan ada beberapa relawan yang bergerak sebagai manajer untuk mengelola keputusan-keputusan strategik untuk masyarakat. Seperti itu. Jadi intinya RBA itu adalah dibentuk berdasarkan voluntary base yang mana jika orang kita melihat awam itu ada 10, 30, 70, sebenarnya 100% itu adalah democratic model karena sifatnya itu adalah voluntary base. Gitu nggih. Sekian dari saya. Bapak, Ibu-ibu semoga bermanfaat. Mohon jika ada yang kurang berkenan nanti didiskusikan. Matur nuwun, saya kembalikan kepada Mas Ikhwan. Matur nuwun Mas Bari, penjelasannya memikat sekali. Ini sebelum dikuatkan sama Mas Dika nanti. Jadi saya yakin teman-teman sebenarnya baru menyadari kayaknya loh ya, bahwa mereka sudah melakukan kerja-kerja itu. Oh ternyata saya masuk di sektor ketiga. Dan ini adalah penjelasan teoritis. Saya yakin teman-teman di sini banyak juga yang basicnya adalah lapangan. Ya yang terpenting jalan dulu lah. Program mungkin yang disusun kemudian barengan, yang penting bisa dieksekusi, tapi kadangkala landasan teori ini baru diketahui belakangan. Seperti itu tadi salah satu kelemahan sektor ketiga adalah bagaimana pengetahuan, resources itu Mas G. Jadi model pengetahuan dan beberapa hal lainnya. Dari penjelasan Mas Baryanto ini nanti akan dikuatkan juga dilengkapi oleh Mas Dika. Terus nanti akan berbicara tentang bagaimana siapa saja dan peran pelaku sektor ketiga dalam dunia pendidikan, penyelenggaraan dalam kebijakan penyelenggaraan pendidikan, lalu bagaimana kemandirian dan keberlanjutan pelaku sektor ketiga dalam gerakan literasi. Teman-teman, sebelum Mas Dika memberikan paparannya, saya minta nanti ini materi yang sangat memikat sekali dan sangat terkait dengan apa yang sudah teman-teman lakukan, termasuk lontaran-lontaran pertanyaan dari 2 hari yang lalu. Jadi silakan sembari nanti Mas Dika memaparkan, dipersiapkan tanggapannya atau pertanyaannya, dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir itu. Untuk berikutnya Mas Dika saya persilahkan, monggo melengkapi penjelasan dari Mas Bari. Ya. Ya, terima kasih Mas Iwan kesempatannya yang telah diberikan. Sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Arwin Anindika. Di sini saya berbicara sebagai peneliti, bukan sebagai manajer program ya di RBA. Di sini saya berbicara sebagai peneliti karena beberapa waktu yang lalu memang sudah melakukan penelitian mengenai peran pelaku sektor ketiga. Gitu. Nah, di sini saya coba menyampaikan ke Bapak Ibu dan rekan-rekan semua seperti apa hasil penelitian saya itu, seperti apa peran pelaku sektor ketiga dalam penyelenggaraan pendidikan gitu. Mungkin tidak semua dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua ini belum familiar ya, mungkin belum familiar dengan penyebutan sektor ketiga, gitu. Belum familiar dengan penyelenggaraan pendidikan. Tapi kalau yang backgroundnya guru atau pendidik pasti familiar dengan diksi-diksi penyelenggaraan pendidikan gitu. Sederhananya penyelenggaraan pendidikan itu pun ya literasi ini gitu. Sederhananya gitu. Nah, saya coba akan menjelaskan, melengkapi tadi penjelasan dari Mas Bari yang sudah dijelaskan sangat rigid mengenai sektor ketiga. Kalau saya lebih kepada bagaimana sektor ketiga ini di lapangan gitu. Nah, kebetulan saya meneliti beberapa
lembaga sektor ketiga gitu. Nah, benar tadi kata Mas Iwan, kita sudah, Bapak Ibu semua dan rekan-rekan semua sudah menjalankan kegiatan-kegiatan sektor ketiga, tapi memang banyak yang belum aware, banyak yang belum mengetahui bahwa itulah sektor ketiga gitu. Termasuk dari lembaga yang saya teliti gitu. Lembaga yang saya teliti ini dampaknya ke masyarakat sudah sangat banyak gitu. Sudah bertahun-tahun mereka menjalankan perannya itu gitu. Tapi memang tidak familiar dengan kata sektor ketiga gitu. Nah, mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Minta tolong untuk teman-teman panitia. Ya, bisa full screen nggak? Baik, ya. Ini judulnya gini, Taman Bacaan Masyarakat atau Komunitas sebagai lembaga sektor ketiga dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang. Saya mencoba menyampaikan hasil penelitiannya dengan menyesuaikan konteks pembicaraan kita sekarang. Itu nanti saya minta bantuan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk menyiapkan kertas selain catatan ya, bisa di buku catatannya juga. Nanti saya mencoba mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk melihat peran dari lembaga masing-masing itu dalam penyelenggaraan pendidikan atau dalam kegiatan literasi yang sedang dijalankan sekarang itu apa saja gitu. Tapi nanti kita pendahuluan dulu. Mungkin untuk melengkapi sedikit, menambahkan dari penjelasan Mas Bari. Di slide berikutnya ini saya akan menjelaskan mengenai sektor ketiga gitu. Nah, sektor ketiga itu pastinya ada karena ada sektor yang kedua, ada sektor yang pertama gitu. Tadi udah dijelaskan sama Mas Bari bahwa sektor pertama itu publik atau pemerintah gitu ya. Sektor pertama, terus sektor kedua itu private atau bisnis. Nah, sektor ketiga ini yaitu memang dari masyarakat gitu. Ini secara alamiah memang sudah beda hitah, beda jalan udah ini, beda jalan gitu. Kalau sektor publik memang Bapak Ibu yang familiar dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan pastinya ngelihat sendiri gitu bagaimana perbedaan budaya yang ada di pemerintahan, kebiasaan birokrasinya gitu. Begitu juga dengan sektor bisnis gitu. Nah, apa yang membedakannya dengan sektor ketiga gitu? Secara tidak langsung, Bapak Ibu sudah tahu nih budaya apa yang membedakan kita sebagai sektor ketiga gitu dengan sektor kedua dan sektor pertama itu gitu. Seperti itu. Nah, jadi sektor ketiga ini, apa itu sektor ketiga? Jadi sektor ketiga ini adalah sektor yang terbentuk dari organisasi-organisasi yang digerakkan masyarakat dengan berbasis kesukarelaan dalam mengejar tujuan sosial. Nah, dari sini kita bisa melihat apakah kita bisa masuk di dalam lembaga Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, apakah sudah bisa masuk sebagai sektor ketiga gitu. Kata kuncinya kata kuncinya dua, itu digerakkan masyarakat. Nah, apakah sudah digerakkan oleh masyarakat atau masih digerakkan oleh individu gitu. Nah, kalau masih digerakkan oleh individu, tadi sudah dijelaskan bahwa sangat rentan, keberlanjutannya rentan. Tapi kalau sudah digerakkan oleh masyarakat sudah memiliki rasa memiliki pada lembaga tersebut, akhirnya masyarakat juga akan banyak terlibat. Makanya dia digerakkan oleh masyarakat. Dan basisnya adalah kesukarelaan. Nah, saya yakin semua dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua di sini, lembaganya juga pastinya dasarnya pada kesukarelaan gitu. Kalau saya baca dari artikel-artikelnya Bapak Ibu yang dikirimkan, terus juga dari profilnya gitu, sudah secara deskriptif ya, secara umum bisa dilihat berbasis pada kesukarelaan. Nah, ciri dari sektor ketiga itu ada beberapa. Di sini saya menampilkan 7. Saya coba mengambil dari teori dan juga melihat seperti apa penerapannya gitu di lapangan. Yang pertama, jadi ciri dari lembaga sektor ketiga itu terorganisasi ya, terorganisasi berarti memang sudah ada wewenang-wewenang yang diberikan kepada
siapa saja yang terlibat di dalamnya gitu, organisasi gitu. Terus yang kedua independen. Nah, independen ini tidak terikat oleh lembaga ataupun institusi yang di atasnya yang membuat dia tidak harus mengikuti apa yang ada di lembaga tersebut gitu. Contoh sederhananya kalau yang independen, kalau di sektor pertama itu kan ada sekolah ini masuk sekolah dasar ya, sekolah dasar negeri, sekolah menengah negeri gitu, itu masuknya sebagai sektor pertama gitu, karena sekolah-sekolah tersebut merupakan ibaratnya perpanjangan tangan dari pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan. Jadi kan semua harus sesuai sama kebijakan dari pemerintah gitu, termasuk kurikulum juga, termasuk proses belajar mengajarnya gitu. Contoh sederhananya sekarang yang terjadi gitu, sekolah kan sama sekali tidak bisa tidak kesulitan ya, bukan tidak bisa gitu, ada yang bisa kesulitan untuk melakukan kegiatan pembelajaran kepada siswanya gitu, karena kebijakan dari pemerintah yang mengharuskan pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, itu kan menjadi tantangan tuh buat sekolah gitu. Nah, itu yang perbedaannya dengan sektor ketiga sebagai lembaga yang independen gitu. Walaupun mungkin berada di bawah naungan yayasan yang lebih luas gitu, tapi saat diberikan wewenang pengelolaannya dilakukan secara diserahkan pengelolaannya kepada lembaga tersebut gitu, itu udah bisa disebut sebagai lembaga yang independen gitu. Terus pengelolaannya mandiri. Nah, pengelolaannya mandiri ini lanjutan dari yang independen tersebut gitu. Kalau pengelolaannya mandiri berarti memang pengelolaan dilakukan oleh siapa saja yang terlibat di sana gitu. Tidak tergantung oleh pihak eksternal gitu dalam melakukan pengelolaan. Terus yang ciri yang keempat itu melayani umum. Artinya melayani umum siapa saja dilayani dalam dalam penyelenggaraan yang dijalankan ini gitu. Tidak hanya anak-anak gitu, tapi juga orang tua gitu. Di beberapa lembaga yang saya amatin gitu, yang dilayani itu berkembang. Kayak misalnya pertama mereka masuknya dari anak, kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan itu pertama masuknya lewat anak gitu. Nah, lewat anak karena orang tua melihat bahwa kegiatan yang diikuti oleh anak-anaknya ini positif gitu. Akhirnya orang tua mulai tertarik untuk ikut kegiatan. Akhirnya penyelenggara ini, pelaku sektor ketiga ini membuat program untuk orang tua. Pertama mungkin untuk ibu-ibu gitu. Nah, setelahnya bapak-bapaknya pun mulai dirangkul gitu. Nah, setelah itu biasanya kalau sudah ada perkembangan penerima manfaat ya, artinya sudah meluas, tidak hanya anak tapi juga orang tua termasuk ibu dan bapak gitu. Akhirnya rasa digerakkan oleh masyarakat ya, kata kunci digerakkan oleh masyarakat itu bisa dipegang nih oleh pelaku sektor ketiga gitu. Nah, dari sekarang sampai poin ini gitu, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua sudah bisa melihat, sudah bisa membayangkan sendiri gitu, seperti apa nih lembaga masing-masing gitu, dengan ciri-ciri ini gitu. Ini berempat nih. Terus selanjutnya itu tidak ada profit ya jelas. Kalau profit itu sudah masuknya di sektor kedua gitu. Mungkin di beberapa lembaga yang saya teliti kemarin, yang saya amati juga gitu, ada lembaganya yang memang tidak memberikan gaji gitu, tapi memberikan skemanya itu uang saku gitu. Misalnya ada kegiatan yang dijalankan, mereka dikasih untuk beli makan gitu, mereka dikasih untuk beli bensin. Nah, ibaratnya ganti uang bensin, ganti uang makan dan sebagainya. Ada juga yang uang saku itu untuk mengganti kayak tadi ya, untuk untuk bensinnya, untuk makannya, terus untuk pulsanya dan sebagainya. Itu makanya disebut uang saku. Beberapa lembaga ada yang seperti itu. Terus kegiatannya tidak berbayar karena yang bayar itu adalah donatur atau donatur yang bayar itu gitu.
hampir semua kayaknya nih, hampir semua kegiatannya pasti Bapak Ibu tidak berbayar semua ya kegiatannya gitu. Itu adalah ciri sektor ketiga gitu, tidak berbayar gitu. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Bari gitu. Hal itu yang membuat ataupun mengundang, donatur untuk semakin banyak datang ke lembaga kita gitu, untuk ikut terlibat berpartisipasi. Terus yang terakhir ini adalah sukarela. Nah ini kalau tadi sempat disinggung oleh Mas Bari, nanti orang-orang yang di dalamnya ini bisa makan dari mana gitu, gitu. Nah, sektor ketiga ini memang basisnya sukarela, sehingga orang yang datang di sektor ketiga ini memang bukan mindsetnya itu bukan untuk istilahnya cari makan gitu. Istilahnya bukan untuk cari makan. Nah, dari situ yang kemudian membentuk bahwa secara pada dasarnya itu memang sektor ketiga ini sukarela. Kalau berbicara dapat makannya dari mana, itu dari pintu rezeki yang lainnya, ibaratnya kayak gitu. Bahkan di lembaga-lembaga yang saya amatin ini, mereka memang di TBM-nya, di lembaganya ini memang pure, tidak memberikan ataupun menerima uang dan sebagainya gitu. Tapi ada pintu lain yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhannya itu gitu. Jadi benar-benar dipisah gitu, yang ini untuk kegiatan sektor ketiganya, kegiatan sosialnya, yang ini untuk pribadi dan keluarga gitu. Jadi dipisah dia. Itu yang membuat dia lebih keberlanjutannya itu ada di situ gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini cirinya, ada 7 ciri ini. Terus di selanjutnya ya. Oke. Ini mendengung ya suaranya. Cek. Ya, ini saya mencoba menjelaskan sedikit mengenai penyelenggaraan pendidikan gitu. Jadi penyelenggaraan pendidikan ini merupakan kalau ini saya mengutip di undang-undang gitu. Jadi sesuai sama apa yang ada di peraturan undang-undangan gitu. Jadi kegiatan penyelenggaraan pendidikan ini merupakan kegiatan pelaksanaan semua komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan gitu, agar sesuai sama tujuan dari pendidikan nasional gitu. Nah, di Kota Malang khususnya, karena saya melakukan penelitiannya di Kota Malang ini, saya coba melakukan pemetaan. Saya coba memetakan siapa saja pelaku-pelaku dari masing-masing sektor dalam penyelenggaraan pendidikan gitu. Nah, di sini untuk sektor pertama sudah bisa lebih gampang diamatin gitu ya. Pemerintah daerah udah pasti melakukan penyelenggaraan pendidikan karena sudah diamanati oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan urusan pendidikan itu. Gitu. Dan ternyata penyelenggaraan pendidikan ini tidak hanya dijalankan oleh, misalnya mungkin yang kita kenal kalau ada diksi pendidikan itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Tapi ternyata dinas lain pun melakukan penyelenggaraan pendidikan seperti Dinas Kepemudaan dan Olahraga gitu. Mereka memiliki program-program kepemudaan, pengembangan kapasitas pemuda gitu. Di mana tujuannya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Terus ada juga yang dinas sosial. Nah, di beberapa teman-teman juga misalnya salah satu contohnya yang ikut di sesi kita sekarang gitu, LPAN Gria Baca itu banyak dari berkolaborasi dengan dinas sosial, melakukan program-program kolaborasi dengan dinas sosial, tapi tujuannya itu mengarah pada tujuan dari pendidikan nasional gitu. Terus ada perpustakaan dan arsip, ini memang sudah umum ya. Terus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana gitu. Nah, ini yang saya bilang bahwa penyelenggaraan pendidikan itu tidak hanya dilakukan oleh bidang pendidikan ya, atau mungkin di dinas itu dinas pendidikan gitu. Ada yang dinas sosial, perpustakaan, kepemudaan, dan olahraga gitu. Jadi kalau mau berkolaborasi ataupun membangun jejaring dengan sektor pertama gitu ya, bisa masuk lewat pintu yang itu, banyak nih pintunya gitu. Mungkin saya sharing sedikit gitu, salah satu lembaga yang saya teliti kemarin gitu, mereka masuknya pertama lewat bidang pendidikan, lewat dinas pendidikan untuk kolaborasi kegiatannya. Habis itu masuk ke dinas sosial.
Habis itu ini sedang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, gitu. HDP 3KB. Ini panjang nih kalau disingkat. Nah, jadi di kementerian pun mereka lembaga ini masuk di kementerian-kementerian sesuai sama bidang itu, gitu. Jadi luas untuk kegiatan-kegiatan yang mau dikolaborasikan dengan sektor pertama itu banyak jalan yang bisa diupayakan gitu. Terus yang sektor kedua ini memang lebih kepada sektor profit. Tadi sempat disinggung sama Mas Bari bahwa irisannya dengan kegiatan-kegiatan pendidikan, kegiatan-kegiatan literasi itu pada pertanggungjawaban sosialnya. Mereka punya kewajiban pertanggungjawaban sosial yang itu dijalankan bersama masyarakat. Dan terus sektor ketiga ini bisa dilihat ada yayasan yang berorientasi non-profit gitu. Kenapa berorientasi non-profit? Karena ada yayasan juga yang memang orientasi utamanya itu profit gitu. Nah, itu dimasukkan di sektor kedua. Terus ada perkumpulan, terus ada taman baca masyarakat, perpustakaan masyarakat, terus komunitas juga masuk di sana, gerakan-gerakan masyarakat, forum-forum komunitas yang misalnya kalau di Malang itu ada forum komunikasi forum komunikasi taman bacaan masyarakat gitu. Itu juga masuk sektor ketiga, walaupun nanti masih ada poin yang bisa dikaji lagi nih untuk yang forum tersebut. Terus ada lembaga swadaya masyarakat gitu dan organisasi non profit lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ini adalah hasil penelitian saya gitu, di mana masing-masing sektor ini punya perannya di dalam penyelenggaraan pendidikan gitu. Nah, yang oranye ini, lingkaran berwarna oranye ini adalah pelaku sektor pertama, terus berwarna hijau pelaku sektor kedua, dan berwarna biru pelaku sektor ketiga. Nah, ini lebih besar yang biru karena memang fokus penelitian saya kemarin itu pada yang sektor ketiga gitu. Nah, kalau sektor pertama itu perannya sebagai regulator. Regulator ini yang memang itu yang mewadahi ataupun melindungi ya penyelenggaraan yang dilakukan oleh sektor pertama dan sektor kedua, sektor ketiga gitu ya, melalui peraturan. Jadi bukan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pendidikannya itu ibaratnya bahasanya tidak ilegal lah ibaratnya. Tidak ilegal karena memang sesuai sama peraturan perundang-undangan. Terus juga itu juga untuk melindungi maupun itu juga bermaksud untuk melindungi bahwa gerakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua dan rekan-rekan yang lainnya ini memang bukan gerakan yang dalam tanda kutip ya, misalnya yang sekarang lagi marak nih gerakan-gerakan radikal katanya gitu, gerakan radikal gitu. Bahkan tidak sedikit ya teman-teman pegiat TBM itu ada yang dikira gerakan-gerakan radikal gitu karena ada muatan-muatan yang dinilai oleh beberapa pihak itu menurut mereka itu menurut oknumnya itu radikal gitu. Tapi ada regulasi yang melindungi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk menyelenggarakan kegiatan yang memang artinya tidak radikal gitu. Terus peran sebagai pelaksana ini yang memang karena melaksanakan penyelenggaraan pendidikan yang urusan pendidikan gitu ya. Terus kalau sektor kedua perannya sebagai pelaksana melalui ada memang beberapa sektor kedua yang akhirnya membuat lembaga-lembaga pendidikan gitu ya. Lembaga pendidikan, entah itu lembaga berupa sekolah maupun kursus dan sebagainya. Terus pendukung ini yang tadi sempat disinggung juga mengenai CSR. Jadi perannya itu mendukung gerakan-gerakan yang sudah ada di masyarakat gitu. Biasanya kan sektor kedua seperti itu, tidak akan memberikan CSR kepada pihak yang memang belum ada nih aksi nyatanya gitu. Mereka lebih banyak memberikan kepada memang yang sudah ada aksi nyatanya. Terus untuk yang sektor ketiga gitu, perannya itu ada 4, ada inisiator, katalisator, pelaksana, dan kolaborator. Nah, lebih jelasnya di slide berikutnya. Selanjutnya. Nah, ini perannya nih, peran pelaku sektor ketiga. Yang pertama itu inisiator, di mana pelaku sektor ketiga ini menginisiasi penyelenggaraan pendidikan yang ada di tempat masing-masing dengan memanfaatkan berbagai cara ya, berbagai hal ya,
seperti ilmu pengetahuan dan teknologi gitu, sosial dan budaya. Ada yang memang berangkat dari budaya, biasanya mengangkat contoh-contoh sederhananya itu mengangkat permainan tradisional, terus juga mengangkat budaya yang memang sudah ada di sana. Misalnya kalau di Malang itu ada topeng, ada memang entitas yang gerakannya itu berangkat dari budaya, mereka mengangkat tari-tarian, mereka mengangkat topeng gitu, kesenian topeng dan sebagainya gitu. Jadi inisiasi penyelenggaraan pendidikannya itu bisa dijalankan ataupun bisa dilakukan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan budaya gitu. Itu inisiator, menginisiasi ya. Terus yang kedua itu pelaksana. Pelaksana ini melakukan, jadi dalam menjalankan peran sebagai pelaksana, pelaku sektor ketiga ini melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dari penyelenggaraan pendidikan yang dijalankan gitu. Jadi tidak hanya spontan ya, tidak hanya spontan. Makanya tadi ada salah satu ciri itu terorganisasi ya, terorganisasi kegiatannya karena ada kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi gitu, seperti itu. Terus yang ketiga ada peran sebagai katalisator. Katalisator ini pelaku sektor ketiga ini menciptakan dan mendukung budaya belajar di masyarakat. Nah, kalau yang menciptakan budaya belajar memang dari awal, memang dari nol ya, dari nol pelaku sektor ketiga ini mencoba membudayakan belajar ini di masyarakat. Gitu. Kalau mungkin sebelumnya masyarakat yang perhatiannya pada pendidikan, pada literasi itu kurang gitu. Nah, pelaku sektor ketiga mencoba mengintervensi untuk menciptakan budaya belajar itu. Misalnya contohnya di Bu Pita di Poncokusumo gitu kan, dengan sempat ke sana dulu pertama-tama gitu, mengetahui bagaimana situasi masyarakat di sana gitu. Nah, akhirnya Bu Pita dan rekan-rekan di sana mencoba menciptakan budaya belajar yang positif di sana. Nah, terus kalau yang mendukung budaya belajar di masyarakat ini, itu karena masyarakat sudah ada budaya belajar yang diterima ataupun diterapkan, misalnya yang didapat dari sekolah. Kalau yang formal ya, dari sekolah, terus yang didapat secara informal, misalnya dari TPQ, gitu. Atau dari masjid dan sebagainya, gitu. Atau mungkin budaya-budaya belajar yang ada di lingkungannya, di lingkungan sekitarnya itu. Gitu. Jadi mereka pelaku sektor ketiga ini tidak semuanya itu menciptakan budaya baru. Gitu. Tapi yang memang mendukung budaya yang sudah ada karena dilihat itu memang bagus, gitu. Tapi perlu dioptimalkan. Gitu. Dan yang terakhir peran sebagai kolaborator. Nah, di mana pelaku sektor ketiga ini berkolaborasi dengan pelaku sektor lainnya, gitu. Bahkan berkolaborasi juga dengan sesama pelaku sektor ketiga. Tapi skemanya itu pro bono, artinya pro bono ini ya sukarela gitu, bukan untuk tidak ada upah, tidak ada gaji, tidak ada biaya yang dilakukan dalam kolaborasi. Biaya dalam arti dilandaskan oleh kesukarelaan ini gitu. Seperti itu. Nah, Jika waktunya 5 menit lagi gitu. Nah, siap. Waktunya 5 menit lagi. Siap. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir dari empat peran tadi, lembaga pelaku sektor ketiga yang saya teliti itu mereka memiliki dua hal. Saya menemukan dua hal di sini. Yang pertama itu adalah kemandirian, terus yang kedua itu adalah keberlanjutan. Di mana kemandirian ini pelaku sektor ketiga dalam kebijakan penyelenggaraan pendidikan ini tidak tergantung pada pelaku sektor lainnya. Tidak tergantung karena tadi bisa berkolaborasi dengan pelaku lainnya, tapi bisa juga mandiri gitu, mandiri dengan upaya yang dilakukan sendiri oleh pelaku ini. Terus yang kedua, keberlanjutan. Nah, pelaku sektor ketiga, kolaborasi dengan pelaku sektor ketiga lainnya ini lebih berkelanjutan dibandingkan dengan pelaku sektor lainnya. Kayak misalnya, kalau misalnya secara deskriptif ya, secara umum kita bisa lihat gitu, saat berkolaborasi dengan sektor pertama atau pemerintah gitu, jika programnya selesai gitu, maka ya udah kolaborasinya itu akan selesai, karena memang dasar kolaborasinya itu adalah melalui program.
Nah, kalau kolaborasi dengan sektor ketiga lainnya itu biasanya sama-sama butuh, ada kebutuhan. Ada kebutuhan misalnya saat RBA mengundang misalnya sekarang ngajak Bu Wit atau sekarang ngajak Bu Tri dari LPAN Gria Baca gitu. Karena memang programnya RBA membutuhkan sosok seperti Bu Tri untuk menyampaikan materi gitu. Menyampaikan informasi dan sebagainya gitu. Nah, di sisi yang lain nanti dari LPAN Gria Baca juga berkolaborasi dengan LPA untuk melakukan kegiatan di tempatnya gitu. Karena memang perlu tuh kegiatan anak-anak yang didampingi perlu kegiatan yang seperti itu. Nah, itu yang membuat keberlanjutannya itu lebih baik gitu. Terus kolaborasi dengan pelaku sektor pertama dan kedua ini belum berkelanjutan karena tadi dari program ya, kolaborasinya itu dari program selesai, ya udah kolaborasinya juga selesai. Itu yang perlu menjadi perhatian nanti jika ada kolaborasi yang dijalankan bersama sektor pertama ataupun sektor kedua gitu. Jadi biar tidak tergantung gitu. Biar tidak tergantung karena saat sektor pertama atau sektor kedua yang rekan kolaborator sebagai kolaborator gitu saat mereka keluar gitu, kita lembaga ini tidak goyah juga gitu, tidak goyah. Nah, itu yang ringkasnya mengenai penelitian saya yang saya coba kaitkan dengan sekarang ini. Nah, ini sebelum masuk ke ini tinggal masih ada waktu nggak Mas Iwan? 2 menit mungkin satu? Masih Cukup, Mas. Oh, cukup. Oke. Okay. Nah, nanti mungkin kita lanjutkan di sesi diskusi. Kira-kira dari 4 peran yang tadi, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, lembaganya menjalankan peran yang mana saja? Apakah keempatnya atau 2 atau 3 atau mungkin ada peran lain juga yang dijalankan gitu. Nanti coba dicoret-coret dulu. Nanti bisa kita bahas bersama. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Iwan, itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas melengkapi materinya. Nah, teman-teman, kita punya waktu 20 menit untuk diskusi interaktif dengan 2 narasumber itu tadi. Yang pertama Mas Bari, yang kedua dengan Mas Dika. Jadi mendengar paparan tentang materi sektor ketiga ini rasanya seperti makdek ataupun makjleb ya. Jadi, oh ternyata yang sudah saya lakukan itu seperti itu. Jadi secara teoritisnya, jadi kita kemudian bisa lebih tahu dan kemudian akhirnya pengetahuan kita bisa bertambah dan nantinya bisa bersinergi dengan beberapa stakeholder yang lain. Nah, saya buka ruang diskusi interaktif dengan 2 narasumber ini untuk teman-teman semua. Apakah ada yang menanggapi, kemudian memberikan pertanyaan, atau bagaimana? Baik, Mas Aditya Akbar ini dari TBM Semesta. Tadi mana yang resene? Mas Aditya Akbar, silakan. Baik, terima kasih Mas Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terdengar nggih suara? Waalaikumsalam. Ya. Silakan Mas. Tema dari TBM Mikro. Ya, di Semesta ya. Tema yang menarik terutama berkaitan dengan bagaimana kajian teori terhadap kepemimpinan di TBM. Saya ada 2 pertanyaan untuk masing-masing narasumber, untuk Mas Bari dan Mas Dika. Yang pertama untuk Mas Bari, saya ingin bagaimana pendekatan kepada sebuah masyarakat, khususnya di tempat saya sebagai TBM rintisan ini, karena budaya masyarakat di Kangean atau di daerah Arjasa Sumeneb ini kan memang multikulturalismenya tinggi ya. Jadi mereka itu sebenarnya bukan Madura asli, tapi ada irisan dengan masyarakat Bugis ya. Itu budayanya tentu beda dengan di Jawa atau Madura yang daratan. Itu pendekatannya supaya mereka itu mau sengkuyung ya kalau dalam istilah Jawa itu, atau bareng-bareng untuk membangun dan melek terhadap literasi. Saya tidak mengatakan masyarakat sini itu
terbelakang atau masih buta aksara, karena saya tidak setuju itu. Setiap daerah punya potensinya. Cuma bagaimana pendekatan lewat kepercayaan atau jaringan dan norma-norma tadi yang modal sosialnya. Itu yang saya tanyakan kepada Mas Bari. Tentu lewat strategi top down ya, karena yang paling efektif itu sebetulnya itu. Terus pertanyaan yang kedua kepada Mas Dika, kalau saya melihat dari paparan 4 jenis sektor ketiga ya, ada inisiator, katalisator, pelaksana, dan kolaborator tadi, kalau saya identifikasikan terhadap TBM rintisan saya ini lebih pada nanti penciptaan iklim atau budaya baca di masyarakat. Itu dulu, saya nggak muluk-muluk dulu Mas ya. Jadi supaya orang terbiasa pegang buku dan terbiasa membaca buku. Syukur-syukur nanti mereka mau menulis karena potensi di daerah Kangen itu sungguh luar biasa. Perlu diketahui oleh teman-teman bahwasannya di Kangen itu nomor 4 terbesar sumber daya minyak ya. Kalau di Bojonegoro itu juga besar, tapi kalau di Kangen juga yang nomor 4 di Indonesia. Jadi itu mungkin budaya yang harus nanti dipublis ke masyarakat seluruh Nusantara, bagaimana kekayaan alam yang itu bisa dimediakan lewat tulisan. Itu mimpi saya ke depan. Nah, pertanyaannya, TBM supaya punya identitas yang otentik terhadap kondisi geografis dan sosiologis masyarakat seperti itu, kalau pendekatannya lewat baca dan tulis, apakah mungkin kalau nanti saya perluas lewat yang 3 pendekatan atau 3 jenis ya, yang kolaborator, pelaksana, dan inisiator. Batasan-batasannya itu bagaimana Mas? Ya, itu yang saya tanyakan. Mungkin itu dulu, nanti bisa diperluas oleh teman-teman yang lain. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Iwan. Gitu Mas Iwan. Ya, terima kasih. Mas, siapa tadi? Dari TB Mikro, oke. Saya buka lagi satu pertanyaan, monggo dari teman-teman yang lain. Tanggapan ataupun kemudian pertanyaan untuk dua narasumber ini, silakan. Ada? Kalau tidak ada, biar nanti lebih menampung banyak pertanyaan, direspon saja dulu 2 pertanyaan ini. Yang pertama untuk Mas Bari, yang kedua untuk Mas Dika. Jadi yang pertama untuk Mas Bari ini bagaimana pendekatan masyarakat ini, di masyarakatnya, terutama kasusnya Mas siapa tadi yang dari TB Mikro tadi ya, Mas Adit ya. Jadi ya Mas Adit ini dia masih rintisan, terus kemudian punya potensi lokal, yaitu tadi kalau sumber daya alamnya minyak tadi yang kemudian belum banyak diketahui, dan ini masih memulai pendekatan ke masyarakatnya seperti apa tadi. Monggo Mas Bari. Ya, terima kasih Mas Iwan. Ini tadi pertanyaannya yang langsung praktik ya. Kalau saya jawabnya praktik ini agak-agak serem ya, karena melihat background Bapak Ibu semua begitu ya. Dari Pak Adit dari TBM Ikro. Pertanyaannya, bagaimana pendekatan kepada masyarakat khususnya di masyarakat Sumeneb ya, yang walaupun kita tidak setuju, saya sepakat tidak setuju masyarakat kita ini buta aksara. Yang lebih gampang bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat ini buta aksara atau enggak, coba aja dilihatkan uang 10.000 sama 100.000. Kalau bisa membedakan berarti tidak buta aksara. Mudah saja sebenarnya. Betul. Jadi saya juga tidak sepakat mengatakan bahwa masyarakat kita ini buta aksara, malas membaca atau tidak ada budaya membaca, baru sepakat saya. Bahkan untuk membaca ini pun jangankan di kalangan Bapak Ibu yang terjun langsung kepada masyarakat, saya di kehidupan kampus pun seperti itu. Mahasiswa disuruh baca itu setengah hidup ya. Setengah mati malah nggak bisa baca. Setengah hidup itu sambil marah-marah, getun-getun gitu ya, baru dia membaca. Pertanyaan menarik, bagaimana pendekatannya? Pendekatannya pertama Bapak berbasis kebutuhan. Sudah punya trust, sudah punya norma, sudah punya jaringan, tapi kalau masyarakat tidak butuh, buat apa Bapak? Ya, ada beberapa dimensi, karena dimensinya sangat kompleks. Misalkan modal sosial kita sudah punya, tapi tadi pertanyaannya modal sosial kita sudah punya, tapi kenapa masyarakat tidak mau bergerak? Pertanyaan saya, buku apa yang harus dibaca oleh masyarakat? Kenapa masyarakat harus menambah pengetahuan? Kalau saya di kampus jelas, kamu membaca biar lulus. Nah, kalau di masyarakat nggak bisa kayak gitu.
kamu baca biar hidup, orang saya nggak baca aja bisa hidup kan gitu. Sehingga harus saya sepakat kalau misalkan masyarakat kita itu beragam, saya sepakat, sangat sepakat. Sehingga menentukan bacaan apa yang paling dibutuhkan ini sangat penting. Kalau misalkan masyarakatnya doyan masak, belum bisa masak ya kasih buku resep. Kalau masyarakatnya, misalkan Bapak nih, punten, kalau misalkan di masyarakat Sumeneb punya minyak, tapi dia tidak tahu cara mengolah minyak, sedangkan dia juga tidak punya intensi untuk mengolah minyak, maka buat apa kita mengajari mereka untuk mengolah minyak? Karena mereka nggak punya, nggak mau ribet. Maka yang harus ditumbuhkan pertama kali adalah sebenarnya masyarakat ini maunya apa, butuhnya apa. Makanya tadi saya mengatakan di DDF model ya, yang sifatnya penokohan, hati-hati dalam menerjemahkan keinginan penggiat dan keinginan masyarakat. Nanti akan irisannya di sana. Saya masih bisa memaksakan mahasiswa membaca karena ada keinginan saya. Tapi begitu masyarakat, kita paksa keinginan kita, demo Pak. Contoh yang terakhir Omnibus Law itulah. Keinginan pemerintah itu, demo. Apalagi kita sebagai masyarakat. Jika masyarakat belum bisa kita ajak untuk membaca, mungkin mereka belum tahu kebutuhannya apa. Kita sudah tahu mereka yang butuhkan ini, tapi belum tentu pandangan kita sama dengan masyarakat. Maka ini butuh dulu pendekatan. Ya, turun lapang dalam artian bukan penelitian ya. Ya, saya temukan kasus ini di Tulungagung. Di Tulungagung itu pendekatan kelompok taninya itu bagus. Saya langsung ke ininya ya, kelompok tani juga bagian dari LSM, dia juga bergerak di sektor ketiga walaupun memang ada dukungan dari sektor pertama seperti kegiatan kita yang saat ini. Kelompok tani di sana itu mereka nggak usah mulu-mulu ngomong, ayo tani, KB petani soalnya. Ya, di sana saya temukan bahwa mereka itu apa sih tani itu tujuan kita tani itu apa sih? Apakah cuma sekedar warisan nenek moyang, ataukah untuk kehidupan sehari-hari, ataukah untuk biasa-biasa aja gitu, untuk mengisi ke waktu luang. Ternyata dengan sangat saya waktu itu kaget ya, sebenarnya kaget. Mereka itu bergerak, tani itu bisa kita tani. Kita punya tanah, tapi bagaimana masyarakat yang lain? Yang cuma jadi buruh, mereka akhirnya memikirkan buruh tani. Beda nggih, petani dan buruh tani, kehidupannya berbeda. Sehingga buruh tani itu barang-barang oleh kelompok tani itu dibelikan bukan cuma tani, mereka tetap disuruh tani, tapi disuruh angon. Nanti anaknya itu diambil. Dan ternyata itu gayung bersambut. Buruh tani mau. Sehingga sekarang buruh tani di sana, di salah satu desa di Tulungagung, saya tidak bisa mengatakan Tulungagung secara keseluruhan, karena saya hanya turun satu desa waktu itu. Ternyata yang tadinya buruh sekarang itu sudah punya kandang sendiri. Artinya ada kebutuhan di sana. Oh, ternyata ada kesadaran. Tidak hanya sekedar petaninya mengadakan kegiatan untuk memaksakan keinginannya dia, tapi ada irisan di sana. Oh, ternyata kebutuhan masyarakatnya seperti ini. Itu nggih, Pak Akbar. Jadi selain kalau sudah punya modal sosial bagus, langkah selanjutnya berdasarkan pengalaman bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kebutuhan masyarakat yang belum sejalan dengan keinginan kita, karena kita tahu ini terjadi akibat dampak dari adanya keragaman masyarakat. Bisa jadi keinginan kita untuk baca buku, tapi ternyata buat apa baca buku gitu. Ini juga menjadi masalah. Ini pun saya temukan di kampus. Buat apa baca artikel jurnal Pak? Dengan buku aja saya bisa lulus gitu. Ya bengkerangan dulu saya sama mahasiswa sehingga baru kayak gini, baru ini. Seperti itu Bapak. Kalau dari pengalaman saya yaitu kebutuhannya. Mas Bari. Sebelum saya lanjutkan ke Mas Dika, saya sedikit tergelitik untuk nambah sedikit saja dari pertanyaannya Mas Hadi tadi. Kalau misalnya itu tadi, misalnya kita berbasis kebutuhan sudah, sekarang daerah itu kemudian kita misalnya minim akses atau katakanlah baik itu akses dari pihak pertama ataupun kemudian akses dari pihak kedua, entah itu karena memang ini dari pihak pertama selaku pemerintah daerah misalnya, dia jarang
turun, terus kemudian kita nggak punya jaringan ke sana, terus kemudian untuk akses kepada pihak kedua, kita masih belum punya juga link ke CSR dan sebagainya. Berarti kita betul-betul seolah-olah itu di daerah itu sendiri gitu. Jadi itu bagaimana, Mas? Apakah memang dimulai dari kekuatan di masyarakat dulu yang seadanya karena memang kita minimnya akses itu tadi. Ya, Kebutuhan itu sudah kita list misalnya, kebutuhan itu sudah kita list. Ya, jadi kebutuhan sudah di list, langkah selanjutnya, ini pertanyaan advance lagi nih. Kalau yang saya pahami menurut pengalaman saya sebagai relawan RBA, ketika kebutuhan itu sudah di list, langkah selanjutnya adalah ya bergerak dengan masyarakat. Kami waktu itu tidak memerlukan, ya kami memerlukan dana memang, tapi tidak memerlukan dana yang sangat besar untuk memulai sebuah kegiatan kecil. Sehingga kami bergerak dari yang kecil dulu. Waktu itu saya ingat, kegiatan pertama kami itu adalah mengajak teman-teman bermain bola, bermain bola basket. Setelah itu teman-teman, kakak ini dari mana? Kami dari sini, kegiatannya di sini, di situ ada perpustakaan dan segala macam. Ya sudah, akhirnya mereka datang. Begitu datang baru kami membuatkan program. Sorry Mas Dika, itu namanya kelas literasi, Mas. Apa Mas Dika namanya? Kelas itu? Kelas suka. Kelas suka. Ya, mulai ada kelas suka. Kelas suka kami tidak menghilangkan main bolanya, tapi kelas suka, main bola itu menjadi kelas suka. Tapi kegiatan kelas suka itu diperbesar, diperbanyak. Setelah itu kami masyarakat sekitar sudah kami raih, lalu ternyata dampaknya ada permintaan join program ya atau kolaborasi dari TBM di sekitar kami, sehingga membutuhkan bukan kalau bahasa pemerintahnya anggaran, tapi menurut bahasa kami adalah dukungan publik yang jauh lebih besar. Dengan adanya yang laporan kegiatan, walaupun sekecil apapun laporan kegiatannya, yang itu bisa membuat citra kita menjadi lebih dipercaya, identitas kita itu lebih dipercaya oleh masyarakat, maka dukungan itu pun akan datang dengan sendirinya. Jadi yang sekarang ini bukan tiba-tiba muncul, karena kami pernah ada di sebuah ruko lantai 2 yang itu ukurannya hanya berapa kali berapa, dan fokusnya library kami atau perpustakaan kami sedikit, kecil sekali. Lalu dari situ kami mulai, tidak harus dari sesuatu yang besar. Memang sulit, sangat sulit, saya harus mengatakan sangat sulit, karena saya salah satu tim tanknya waktu itu, ada sekitar 6 orang atau 7 orang tim tanknya yang ya berdarah-darah yang tidak keluar gitu ya, kan swakit gitu ya, darah nggak keluar gitu ya, seperti itu Mas Iwan. Jadi mulai dari yang lebih kecil dulu. Ya, jadi hal yang berkecil. Nah, ini tadi juga nyambung dari pertanyaan kedua Mas Adit. Jadi tidak ingin kemudian muluk-muluk dulu, terus kemudian bagaimana minimal menciptakan iklim ataupun budaya membaca, atau syukur-syukur nanti bisa menulis. Nah, monggo Mas Dika dikuatkan, dilengkapi pertanyaan kedua dari Mas Adit ini. Baik, terima kasih Mas Iwan, terima kasih Mas Adit, pertanyaannya juga sangat menarik ini. Ini tidak hanya terjadi di Mas Adit gitu, tapi hampir semua rata-rata pasti teman-teman atau rekan-rekan TBM yang masih baru juga akan seperti ini gitu pertanyaannya gitu. Apakah bisa nanti peran, jadi yang 4 itu adalah peran pelaku sektor ketiga gitu dalam penyelenggaraan pendidikan gitu. Dalam hal ini mungkin kita kaitkan dengan TBM, apakah keempat-keempatnya harus dijalankan? Tidak. Jadi betul kata Mas Adit gitu, tidak muluk-muluk, mulai dari yang memang paling dekat, peran yang paling dekat untuk bisa dijalankan. Kalau tadi Mas Adit menjelaskan menginisiasi kegiatan-kegiatan literasi di sana, paling tidak walaupun pertama mungkin untuk membaca dulu gitu, nanti seterusnya bisa menulis gitu. Nah, itu masuk peran sebagai inisiator. Mas Adit dan teman-teman di sana menginisiasi kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, peran yang selanjutnya yang mungkin bisa dijalankan nanti ke depannya ini adalah peran sebagai katalisator, Mas. Peran sebagai katalis, di mana pastinya saya sangat yakin di daerah-daerah, karena saya juga dari daerah, bisa dibilang daerah yang 3T ya, pinggir banget dah, pinggir laut dah itu Mas. Di masyarakat itu udah pasti punya budaya belajar yang memang sudah terbentuk di sana gitu.
entah itu dari kalau saya di tempat saya itu di TPQ ya, di TPQ anak-anak teman-teman saya juga belajar itu banyak itu selain di sekolah di TPQ gitu. Nah, dengan menjalankan peran sebagai katalisator, nanti kegiatan belajar yang sebelumnya sudah dijalankan oleh masyarakat ini bisa dikatalis gitu, bisa distimulus, bisa didukung dengan kegiatan di TBM. Dengan kegiatan di TBM gitu. Nah, peran ini bisa nanti ke depannya bisa diupayakan nanti oleh Mas Adit gitu. Dan TBM Mikro Semesta di sana gitu. Nah, kalau peran pelaksana saya sudah yakin ini sudah hampir semua rekan-rekan semua di sini itu pasti menjalankan peran sebagai pelaksana gitu. Pasti semua kegiatannya itu direncanakan dulu. Ada perencanaan, terus juga ada setelah dilaksanakan ada evaluasinya gitu. Pasti peran pelaksana ini secara tidak langsung udah pasti dijalankan oleh semua teman-teman penggiat gitu. Nah, peran tadi kalau Mas Adit sudah menginisiasi, nanti ke depannya menjadi katalis, Mas. Menjadi katalis. Kalau misalnya mau mengupayakan peran sebagai kolaborator, sementara ada keterbatasan akses gitu ya, untuk sektor pertama dan maupun sektor kedua gitu, sumber daya di masyarakat itu sangat besar. Saya yakin itu, saya bisa bilang kayak gini karena saya mengalami di RBA gitu, sumber daya terbesar di RBA itu ya sumber daya dari masyarakat gitu. Baru-baru ini aja masuk pemerintah dan juga masuk dari sektor kedua gitu, baru-baru ini aja setelah mereka melihat apa yang sudah dijalankan oleh teman-teman RBA gitu, termasuk mungkin di yang lain gitu. Contohnya deh di Mas Iwan di Kediri gitu, tidak akan dilirik oleh pemerintah kalau memang tidak ada dampak yang sudah dijalankan. Artinya kan sudah dulu nih, lebih dulu kita melakukan kegiatan literasi itu secara mandiri gitu. Baru kemudian sektor yang lain itu mulai mungkin mulai muncul, mulai berdekatan dan sebagainya gitu. Itu baru peran sebagai kolaborator itu bisa dioptimalkan untuk sektor yang kedua atau sektor yang pertama gitu. Untuk sementara peran kolaborator mungkin bisa dijalankan dengan berkolaborasi dengan kelompok-kelompok ataupun lembaga-lembaga masyarakat Mas yang ada di sana. Mungkin bisa masjid, bisa TPQ atau mungkin bisa yang lainnya yang ada di sana, Karang Taruna dan sebagainya. Itu bisa diupayakan untuk menjalankan peran sebagai kolaborator. Tapi untuk catatan saya, rekomendasi mungkin ya untuk Mas Adi dan teman-teman di sana, setelah menjalankan peran sebagai inisiator ini, mulai sebagai katalisator, mendukung apa yang sudah ada di masyarakat gitu. Tentunya seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya, Mas Iwan. Sudah, Mas Firka? Sudah. Ya, terima kasih Mas Dika tambahannya. Jadi sudah tambah tercerahkan ya Mas Adit. Intinya Mas Adit jawabannya sebenarnya sudah ada di depan dan ini sudah dilakukan sama Mas Adit. Mas Adit itu di sana sudah menjadi inisiator dengan mendirikan merintis TBM Ikro, terus kemudian menjadi katalisator atau kemudian orang yang menyebabkan perubahan ini di sana. Jadi mulainya itu dari yang kecil. Dan saya yakin juga Mas Adit barangkali sudah membaca kebutuhan di sana, membaca masa. Karena magang kita kebetulan ada di RBA, RBA ini perjalanannya 10 tahun lebih. Dan memulai dari awal Mas Bari ini juga salah satu relawannya. Bahkan sampai hari ini ya barangkali yang bisa di awal-awal, kemudian saya yakin juga RBA ini tidak langsung menggunakan langkah yang besar. Tapi pasti memulai dari yang kecil dan bahkan sakit, ya kan, berdarah-darah dan sebagainya seperti yang dijelaskan Mas Hari tadi, tentu di awal perjalanan seperti itu. Nah, teman-teman silakan membongkar ya kan, ini kalau kita belajar tentang RBA, rentang waktu perjalanan 10 tahun ini patut dan menarik untuk diulik gitu loh. Jadi silakan ada tanggapan atau pertanyaan lagi terkait dengan sektor ketiga ini. Saya persilahkan. Teman-teman ada yang raise hand? Nah itu. Nggak ada? Ayo masih ada ini waktunya. Duh. Kok sepi mampring gini? Teman-teman silakan. Ada tanggapan? Oke, Mbak. Iya.
Febri, silakan dari Tuban. Mbak Febri, monggo. Iya, terima kasih. Iya, saya tertarik dengan tadi kan sektor ketiga itu selain harus mandiri juga berkelanjutan ya. Nah, di Sanggar Caraka ini di TBM kami itu kan saat ini tuh pemilikan pribadi, jadi inisiasi pribadi. Terus dari relawannya pun itu bukan dari sekitar masyarakat, tetapi dari jejaringnya yang pemiliknya. Jadi dan kebanyakan itu relawannya itu domisilinya bukan situ gitu, maksudnya ada kemungkinan suatu saat akan pindah domisili kayak gitu. Nah, untuk keberlanjutannya ini kami minta saran bagaimana gitu untuk apa ya biar keberlanjutan dari Sanggar Caraka ini tetap berlanjut, apalagi dari pemiliknya sendiri itu kan suka berpendidikan di luar negeri kayak gitu. Jadi kadang tuh suka mikir ini gimana ya Sanggar nanti kalau saya tinggal gitu. Terima kasih. Sudah Mas. Baik, terima kasih Mbak Febri nggih. Pertanyaannya ini yang seperti yang dijelaskan Mas Bari tadi. Jadi kayaknya memang kita itu terlalu patron pada sosok, Mas. Jadi apabila kehilangan satu sosok di komunitas ini yang menggagas itu ya sudah buyar kabeh, kadang-kala ya cair gitu. Nah, padahal saya yakin juga TBM ataupun komunitas literasi ini inisiatornya, terus begitu kemudian dia merekrut teman-teman yang lain untuk kemudian bisa berbarengan, ini pasti juga mengupayakan bahwa ini ruang bersama bagi kita. Yuk kemudian bareng-bareng. Jadi kemudian ketika ada satu yang kemudian katakanlah misalnya keluar atau kemudian sedang ada pekerjaan akhirnya atau kemudian ada urusan yang lain, ini kadang-kala karena sosok tadi ya sudah tidak berjalan. Nah, ini bagaimana Mas Bari? Monggo. Biasanya faktor karena ini, faktor karena keluarga juga. Wah, ini saya menikah, kalau saya nggak bisa, wah itu enak. Saya sudah menjadi bapak dan sebagainya. Mungkin saja. Ya. Ya, menarik sebenarnya kalau ngomong sustainability nanti sebenarnya akan dibahas di materi yang lain. Cuman jika pun saya akan membahas, tapi saya membahas dari good case practice-nya, dari praktek yang selama ini dilakukan. Kurang lebih Mbak Febri ya dari Sanggar apa ini? Sanggar Caraka. Sanggar Caraka. Maaf. Jadi Mbak Febri dari Sanggar Caraka sebenarnya kurang lebih sama kayak RBA, sistem voluntary-nya. Sistem voluntary-nya sama. Di RBA itu teman-teman yang sudah ini kan kebetulan teman-teman mahasiswa yang lagi melaksanakan riset di sini memiliki visi yang sama untuk membangun masyarakat, bukan hanya sekedar menyelesaikan studi. Sebenarnya menyelesaikan studi itu kalau saya boleh mengatakan titik ekstrimnya, kuliah itu selesai semester 8 atau tahun keempat. Teman-teman itu bisa DO kalau nggak selesai di tahun ke-8. Tahun ke-8. Artinya ada 16 semester. Artinya kalau misalnya udah DO pasti kembali ke daerah masing-masing. Nggak ada di kami jarang ada mahasiswa yang asli Malang yang jadi kalau misalkan di kami itu mahasiswa yang asli Malang itu bisa dihitung berapa saja kok. Tidak banyak yang asli Malang. Tapi ya itu tetap berjalan gitu. Nah, kalau pertanyaan dari waktu itu penasehat nih. Kalau kami ini bukan pakai direksi ya, tapi penasehat. Penasehat mengatakan kalau saya keputusan kalau tidak dibagi, tidak di-split dari sekarang, pengambilan keputusan kalau tidak di-split dari sekarang, maka begitu saya nggak ada, maka akan selesai. Nah, apalagi kalau saya boleh mengatakan turnover ya, perputaran relawan kami itu sangat cepat, maksimal 4 tahun. 4 tahun selesai nggak selesai pasti kembali ke daerahnya. Apalagi mahasiswa yang nggak selesai pasti cepat dipanggil sama orang tuanya gitu, suruh pulang. Ono opo nek ono gitu kan. Nah, jadi kurang lebih yang dihadapi sama. Kami menghadapi turnover yang tinggi.
perputaran relawan itu sangat tinggi. Saya tidak akan membahas dari sisi komitmen sebenarnya, tapi saya akan membahas dari sisi bagaimana membagi pengambilan keputusan yang strategis. Selama keputusan strategis itu hanya diambil oleh satu orang, jika satu orang itu selesai, maka selesai. Untuk kasus di RBA kebetulan ada Mas Dika di sini. Jika program itu sepenuhnya diambil di take over oleh penasehat. Karena ada pemikiran itu sehingga pada tahun 2017 ya Mas Dika. 17 atau 2018 pengambilan keputusan terkait pengembangan program itu di-split ke Mas Dika. Dilepas ke Mas Dika. Dengan catatan masih ada. Begitu juga dengan yang lainnya. Begitu dengan keuangan, begitu juga dengan keputusan-keputusan strategis lainnya. Di mana di situ kami juga masih terlibat aktif. Saya melihat di sini ada beberapa penasehat kami ikut di sesi ini. Jadi pengambilan keputusan itu tidak sentralistik, walaupun teman-teman di luar sana melihat sosok penasehat kami. Sebenarnya di dalam pengelolaannya bisa jadi penasehat itu tidak pernah ngomong ke beberapa calon kolaborator yang ngomong ya Mas Dika dan teman-teman yang lain. Ini yang menjadikan rasa kepemilikan bersama itu muncul. Jadi kalau misalkan ceritanya Mas Dika itu diomongin ya, tadi kalau kasusnya Mas Dika dibilang ada kasus-kasus ekstrim gitu ya, Mas Dika yang akan turun tangan, nggak kayak gitu. Saya yang ngelola, saya yang tahu. Jadi rasa kepemilikan itu hadir. Jadi begitu ada kebutuhan si sosok ini perlu keluar, ya kalau bahasa kami TBM itu bisa autopilot. Ini sudah kami lakukan. Jadi begitu penasehat kami 1 minggu keluar dan tidak ada kontak sama sekali ya, teman-teman autopilot bisa bergerak dan mengambil keputusan sendiri sesuai dengan bidangnya. Cuman memang yang sifat-sifatnya sangat strategis itu akan tetap disampaikan ke penasehat karena bukan karena sosok penokohannya, tapi karena pencapaian visi organisasi, itu tadi yang saya mengatakan karena bagian dari masyarakat, jadi penasehat itu juga akan mempertimbangkan, mungkin punya pertimbangan tertentu. Ngoten, Mas Iwan, ngoten nuwun. Mas, ya, terima kasih Mas Baryanto. Karena waktu juga ini hampir mepet, Mas Dika tolong dong dilengkapi. Dan ini Mas Dika, halo, Mas, ini kepemimpinan RBA, ketuanya kan hari ini jenengan. Ini sudah jenengan generasi keberapa ini ya, pemimpin RBA sepanjang 10 tahun perjalanan ini. Ini kakak ketua berapa ini? Kakak ketua ke-7 atau kakak ketua ke-berapa ini? Nah itu. Kalau bicara kepemimpinan TBM yang efektif. Ya, Singkat saja, Mas. Saya di RBA apa generasi keberapa ya? Saya nggak ada generasi-generasian sih, Mas. Kebetulan memang di masa saya saat di 2017 menuju 2018 itu distribusi pengambilan keputusan itu mulai disebarkan. Artinya tidak hanya dipegang oleh penasehat, dalam hal ini mungkin Bang Willy gitu. Keputusan-keputusan mulai diserahkan, mulai dilimpahkan kepada teman-teman relawan. Saya kebetulan memegang program yang memang banyak berinteraksi dengan kolaborator, dengan masyarakat lainnya. Jadi banyak yang ibaratnya tampil di muka lagi. Mungkin karena itu banyak yang kenal saya dari RBA gitu. Tapi di belakang saya ini ada yang mengelola kerelawanan. Yang mengelola kerelawanan di mana program RBA itu ya dilaksanakan oleh kerelawanan gitu. Tanpa relawan dikelola, program RBA apa yang saya dan teman-teman rancang itu ambiar gitu, tanpa ada relawan. Terus ada juga yang diberikan wewenang untuk mengelola dukungan publik atau donasi. Ada kebenaran sama randai daya gitu. Program ada, relawan ada, tapi kalau sumber dayanya tidak ada, ambiar juga gitu. Nah, 3 ini yang kemudian kemarin di 2017 menuju 2018 ini dipecah, diberikan wewenangnya kepada teman-teman relawan. Akhirnya tadi sempat disinggung oleh Mas Bari, bisa berjalan saat misalnya Bang Willy ke Jakarta, atau mungkin ada hal-hal lain, pekerjaan lain sedang dijalankan gitu. Itu yang bisa membuat dia autopilot gitu. Jadi mungkin singkatnya saya menjustifikasi apa yang dikatakan Mas Bari untuk menekan ataupun mengurangi ketokohan itu, bagaimana supaya bisa ditekan itu adalah dengan mendistribusikan wewenang, mendistribusikan pengambilan keputusan. Gitu. Mungkin kurang lebihnya itu, Mas Iwan. Baik. Ya,
Ya, terima kasih Mas Dika atas paparannya. Nah, ini Mas Irfan Sumaryati ada di sini ya. Saya minta maaf ini 5 menit sudah saya pangkas waktunya jenengan untuk icebreaker. Jadi mumpung ini tadi ternyata sosok itu juga ya perlu kemudian jangan sampai kemudian tersentral pada satu orang, karena ketika memang tersentral pada satu orang ya ini yang bahaya, ini ditinggal terus kemudian yang lainnya jangan sampai bubar gitu loh, tapi masih bisa bertahan. Nah, ini mumpung beliaunya juga nggak ada di sini, berarti Mas Willy ini termasuk kakak pertama ya. Mas Bari kakak keberapa ini? Mas Bari kakak berapa Mas Bari? Kakak-kakak Bari orang yang lama. buat film-film Mandarin terdahulu yang pakai tongkat gitu ya. Saya yang mirip kayak itu aja lah. Terima kasih Mbak Febri, semoga terjawab ya pertanyaannya. Dan tadi Mbak Hida, meskipun dia dapat beasiswa lagi, semoga Mbak Febri dan teman-teman Sanggar Caraka masih bisa berjalan. Jadi meskipun Mbak Hida entah itu nanti dapat beasiswa kemana, Sanggar Caraka tetap maju gitu ya. Nah, karena waktu juga yang sudah harus mencukupkan diskusi pada pertemuan sesi pertama ini, saya ucapkan terima kasih pada dua narasumber. Dan kita semakin tahu juga bahwa memang TPM ini sebagai sektor ketiga ininya memang bagaimana beberapa catatan yang saya ambil adalah ada hal yang memang perlu betul-betul digarisbawahi, jangan sampai kemudian kita sendiri. Itu tadi yang paparannya Mas Bari, terus kemudian nah ini juga nyambung dari Mas Imam ya kan, terbukti bahwa ketika memang harap sendiri ini, jadi akhirnya keputusan pada satu orang dan kemudian satu orang ini hilang, wah ini bisa bahaya. Makanya kepemimpinan itu pun ada regenerasi seperti yang dilakukan oleh teman-teman di FBA. Mungkin pada waktu awal-awal Mas Willy bersama teman-teman, terus kemudian ada Mas Bari, lalu sampai hari ini kakak keempat atau entah kakak kelima Mas Dika ini, kemudian jadi nggak khawatir ketika ini para kakak-kakaknya terdahulu ini sebagai yang masih mendampingi juga. Ketika punya kerja-kerja keluar, RPA masih bisa berjalan. Bahkan kemarin seperti yang disampaikan bahwa ketika magang ini pun berlangsung, program yang RPA yang lain masih bisa berjalan. Nah, ini pentingnya kepemimpinan yang efektif di dalam TPM ataupun komunitas literasi. Matur suwun, dan saya mohon maaf apabila dalam memoderatori sesi kali ini ada silap kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan bagi teman-teman. Semoga teman-teman tidak bosan ya ketemu lagi dengan saya, ini masih lama lagi ketemu dengan saya. Dan saya mengingatkan mohon tidak lupa untuk mengisi daftar hadirnya. Gitu nggih. Matur suwun, saya serahkan kembali waktunya kepada Mas Irfan Sumaryati untuk menjalankan icebreaker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas narasumber, hebat sekali. Waalaikumsalam.